Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penilaian dokumen KA Rencana Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas. Dengan anggota kelompok yang pertama Tania Triski Syafni, Nadia T. Permata Dewi, Asifa Aditya, Vinda Fahira, dan Nurul Ramadana. Uji kelayakan dokumen KA terbagi atas 3 uji, yaitu yang pertama uji administratif, yang kedua uji tahap proyek, dan yang ketiga uji kualitas dokumen. Untuk uji administratif, yang pertama akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas bagian pertama, yaitu uji administratif. Selanjutnya adalah kelengkapan administratif itu terdapat 10. Yang pertama, bukti formal kesesuaian dengan rencana tata ruang ada di dalam kerangka acuan ini, yaitu terdapat pada subbab Peta Pola Ruang Rencana Kegiatan PT Karunia Bukit Mas. Lalu terdapat bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan, yaitu terdapat pada lampiran 2 dan lampiran 3. Lalu selanjutnya ada tanda bukti registrasi kompetensi, yaitu terdapat pada lampiran 1 di registrasi LPJP PT Alas Yasa Konsultan, CV, dan surat pernyataan tenaga ahli. Lalu terdapat tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL. Ini terdapat pada lampiran 1, yaitu registrasi LPJP PT Alas Yasa Konsultan, CV, dan surat pernyataan tenaga ahli. Selanjutnya, kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kaidah kartografi dan informatif. Pada kerangka acuan ini, seluruh peta yang dilampirkan pada dokumen KA telah sesuai dengan kaidah kartografi, yaitu terdapatnya legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi, dan atau warna, dan sangat informatif. Selanjutnya, bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang sangat menjadi kewajiban pemakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat. Di kerangka acuan ini telah ada dan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, yaitu terdapat pada lampiran 8 di konsultasi publik. Selanjutnya, bukti telah dilakukannya konsultasi atau diskusi dengan masyarakat, yaitu telah ada pada lampiran 8, yaitu konsultasi publik. Selanjutnya, dilampirkannya daftar riwayat hidup seperti ijazah, riwayat pekerjaan terkait dengan AMDAL, dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. Pada dokumen KA ini telah ada, yaitu terdapat pada lampiran 1 yang terdapat registrasi LPJP PT Alas Yasa Konsultan, CV, dan surat pernyataan tenaga ahli. Selanjutnya, KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen AMDAL. Di sini telah ada, yaitu terdapat pada Permen LH nomor 8 tahun 2013 yang jika dibandingkan dengan dokumen KA tersebut telah sesuai dengan format ketetapan di Permen LH nomor 8 tahun 2013. Lalu selanjutnya, KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek. Pada dokumen KA tersebut sudah dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup, yaitu terdapat pada subbab 2.2 deskripsi rona lingkungan hidup awal. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya uji tahap proyek akan dijelaskan oleh Vinda. Kepada Vinda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji tahap kedua, yaitu uji tahap proyek. Baiklah, terdapat 2 aspek yang diuji pada uji tahap proyek ini. Yang pertama yaitu apakah lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan PIPPIB? Jawabannya adalah iya. Dengan keterangan, berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 50 Kota tentang hasil klarifikasi status lahan, rencana kegiatan yang akan diadakan oleh PT Karunia Bukit Mas ini berada di Jorong Lubuk Nago, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Baru, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, tidak berada pada lokasi peta indikatif penghentian pemberian izin baru hutan alam primer
dan lahan gambut atau PI-PPIB alam primer dan lahan gambut. Lampiran 6 mengenai PI-PPIB ini terdapat bukti surat dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 50 Kota. Aspek yang diuji nomor 2 yaitu apakah rencana usaha atau kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan? Jawabannya adalah ya. Dengan keterangan, dokumen kerangka acuan PT Karunia Bukit Mas merupakan dokumen perencanaan karena pada lampiran terdapat PI-PPIB dan 4 tahapan rencana kegiatan, prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Vinda. Selanjutnya uji kualitas dokumen akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu uji kualitas dokumen. Yang pertama yaitu uji konsistensi. Berdasarkan analisa uji konsistensi terhadap KA Rencana Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas telah memenuhi uji konsistensi, di mana mereka telah memperlihatkan uraian metode yang digunakan, telah memperlihatkan dampak yang akan ditimbulkan, telah memperlihatkan kesesuaian antara dampak hipotetik dengan metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu uji keharusan, di mana berdasarkan analisa uji keharusan terhadap KA Rencana Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas telah memenuhi uji keharusan, di mana mereka telah melakukan evaluasi terhadap dampak penting dan telah mengidentifikasi dampak penting hipotetik. Selanjutnya yaitu uji kedalaman. Berdasarkan analisa uji kedalaman terhadap KA Rencana Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas telah memenuhi uji kedalaman, di mana mereka telah menggunakan 3 metode, yaitu metode telaah pustaka, metode observasi, dan metode analisis laboratorium. Mereka juga telah menampilkan parameter yang dianalisis, telah menampilkan metode dalam besaran dampak, dengan metode evaluasi secara holistik dampak lingkungan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya mengenai substansi muatan KA akan dijelaskan oleh Tania. Kepada Tania dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu poin keempat, substansi muatan. Substansi muatan KA. Substansi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan bidang teknik lingkungan terdapat pada bagian metode studi dikarenakan kegiatan pertambangan batuan Sungai Batu Mahat yang akan dilakukan oleh PT Karunia Bukit Mas memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga diperlukan analisa data dari berbagai aspek lingkungan, diantaranya aspek fisika, kimia, dan hidrologi. Aspek fisik kimia meliputi terganggunya tingkat kualitas udara ambien dan kebisingan. Terganggunya kualitas udara ambien disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan dan dispersi emisi debu dan gas. Pengukuran kualitas udara ambien membutuhkan data berupa informasi kualitas udara, kecepatan angin, serta jumlah kendaraan yang akan digunakan. Kebisingan diakibatkan oleh pengadaan alat berat dan alat transportasi yang digunakan di sekitar lingkungan proyek. Aspek hidrologi meliputi terganggunya kualitas air permukaan, air tanah, sedimentasi, dan aliran permukaan. Turunnya kualitas air disebabkan oleh kegiatan pertambangan di sepanjang bantaran sungai yang berisiko mencemari sungai. Selain itu, kegiatan pertambangan juga berpotensi dalam menurunkan kualitas air tanah. Terima kasih kepada Tania. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai penilaian dokumen KA. Saya Asifa Detia sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.